Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fadliha dengan NIM 23107030062. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penafsiran Al-Quran melalui istilah pendekatan makna Jumakza yang telah dijelaskan oleh Dr. Pil Syahiran Samsudin MA. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai istilah pendekatan makna Jumakza, yang kedua rangkaian makna Jumakza, dan yang ketiga contoh dalam pendekatan makna Jumakza. Yang pertama, istilah pendekatan makna Jumakza. Makna berasal dari bahasa Arab dan makza sendiri juga berasal dari bahasa Arab, yang mana merupakan simbol bahwa pendekatan yang ingin disampaikan masih mempertahankan ulum Al-Quran yang kita pelajari. Jadi satu sisi pendekatan ini ingin mempertahankan ulum Al-Quran, tetapi di sisi lain ada makna cum yang mana berasal dari bahasa Latin, yang jika di dalam bahasa Arab itu merupakan wawu ma'iyah. Jadi makna bersama makza yang kemudian dipertahankan dan diperhatikan dalam proses penafsirannya. Mengapa cumnya dalam atau berasal dari bahasa Latin? Karena ada inspirasi dari hermeneutika barat, jadi menggabungkan dari tradisi keislaman atau ulum Al-Quran, tetapi di sisi lain ilmu di luar tradisi Islam juga diperhatikan, asalkan masih sesuai hakikat Al-Quran sebagai wahyu. Jadi, apakah pendekatan makna Jumakza itu? Jumakza itu merupakan satu pendekatan yang mana seseorang menggali 3 hal tetapi dengan rangkaian yang cukup panjang. Nah, yang pertama yaitu al-makna at-tarihi atau makna historis dari ayat yang ditafsirkan, atau bisa juga dinamakan makna asal atau literal. Yang dimaksud adalah makna yang mungkin dikehendaki, yang mungkin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, atau yang dipahami oleh audiens pertamanya Al-Quran, dan terdapat 3 metode untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu al-makza at-tarihi atau pesan utama dari ayat itu. Dan setelah pesan utama ayat Al-Quran itu kita dapatkan secara seperangkat metodologisnya, setelah itu kita mengembangkan. Yang ketiga yaitu al-makza al-mutaharrik al-mu'aswil atau pesan utama Al-Quran yang sifatnya dinamis dan kontemporer dengan masa sekarang. Jadi saat menggali pendekatan pertama yaitu al-makna tarihi harus berhati-hati karena ada teori dari tradisi keislaman dahulu. Menurut Asy-Syatibi dalam sebuah kitab, seseorang yang ingin memahami ayat Al-Quran harus memahami atau mengerti bahasa Arab orang Arab pada abad ke-7, dan dikemukakan juga dalam teori hermeneutika barat. Schleiermacher mengatakan hal yang sama, bahwa seorang penafsir harus memahami area bahasa teks yang ditafsirkan. Menurut Asy-Syatibi, jika seseorang tidak memahami area teks yang ditafsirkan, maka seseorang tidak berhasil memahami ayat-ayat Al-Quran. Mengapa dua tokoh ini mengatakan begitu? Karena setiap bahasa mengalami diakroni. Dalam teorinya Ferdinand de Saussure, yang harus diperhatikan yaitu satu aspek sinkronik atau at-tawabit, selalu sama dari masa ke masa. Dan yang kedua yaitu al-mutaghayyirat atau aspek-aspek yang selalu berubah dari segi struktur, makna, atau yang lainnya, atau disebut sebagai diakroni. Selanjutnya yaitu contoh dalam pendekatan ini, ada terjemahan Al-Quran yaitu mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlas beragama. Itu pada terjemahan lama. Sekarang sudah berubah, ada terjemahan Bapak Quraisy Shihab yang beliau itu sangat teliti. Wa ma umiru, misalnya wa ma umiru, wawu jama
Wawu dhamir jamak, berarti ada rujukannya. Kemana wawu ini? Siapa? Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 1 ada al-musyrikun. Gampangnya yaitu ada alladzina kafaru. Lalu ketemu ayat wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintahkan. Siapa itu? Wawu dhamir, ahlul kitab dan musyrikin. Wawu dhamir jamak, alladzina kafaru, mereka orang-orang kafir tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan cara ikhlas. Andai terjemahannya begitu, tetapi pemaknaan yang sesuai menurut mereka tidaklah diperintahkan oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah dengan cara memurnikan penyembahannya kepada Allah. Jadi bukan cara ikhlas tetapi memurnikan yang dipakai sebagai basic meaningnya oleh Al-Quran. Selanjutnya yaitu pesan utama Al-Quran. Pesan utama Al-Quran bersifat maqasid, pesan moral atau kebaikan-kebaikan atau akhlak. Bisa disebutkan secara eksplisit atau tidak. Secara eksplisit contohnya aqimis sholata lidzikri, kita sholat untuk mengingat Allah. Jadi sholat wajib dalam sehari itu kan 5 kali. Jadi minimal kita 5 kali mengingat Allah. Ada yang menyebutkan tidak secara eksplisit, contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ayat ini merupakan ayat mutasyabihat. Makna dari ayat ini bertentangan dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang berarti kasih sayang, merupakan ayat muhkamat. Jika terlihat bertentangan, berarti harus menggali al-makza at-tarihi. Al-makza bisa diketahui secara metodologinya. Yang pertama yaitu makna bahasa, yang kedua simboliknya, dan yang ketiga konteks sejarahnya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51, konteks sejarahnya yaitu kelompok Yahudi melakukan pengkhianatan dalam sejarah perjuangan Nabi. Hal ini jangan dibawa ke dalam konteks kekinian. Kalaupun dimasukkan dalam konteks masa kini, makzanya yaitu jangan melakukan pengkhianatan dalam suatu kelompok. Jadi kita harus melakukan kesepakatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.